Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini saya akan membahas tentang sejarah. Sejarah adalah masa lalu kita, masa lalu mbah kita, masa lalu buyut kita, masa lalu orang tua kita. Nah, para leluhur kita hidup pada masa lalu yang tentunya kita belum hidup atau belum dilahirkan pada masa itu. Jika kita ingin mengetahui jejak-jejak leluhur kita dahulu, maka dibutuhkan data atau catatan kuno berupa kitab, berupa prasasti dan lain-lain ya. Yang mana para leluhur kita menulisnya pada waktu itu untuk menandakan bahwasanya mereka itu ada. Mereka itu pernah berkecimpung di dunia juga sama dengan kita. Seperti contoh prasasti Batur. Prasasti Batur yang ditulis antara tanggal 25 September 1359 oleh Prabu Hayam Wuruk yang ditulis di Desa Batur. Kemudian ditemukan oleh masa kolonial pada tahun 1917. Nah, pada 2016 hingga 2022 ini saya coba menelusuri dan meneliti kondisi Desa Batur, juga bukti-bukti sejarah yang harus ada di Desa Batur, karena penemuan prasasti itu ada di Desa Batur ya, jadi harus ada di sana sebuah bukti sejarah, karena itu memang tugas kita. Seandainya kita hanya berpaku kepada catatan tanpa mencari bukti sejarah, maka sejarah masa lalu kita itu akan timpang ya saudara. Karena ada catatan tapi tidak ada bukti sejarah. Itu memang tugas kita untuk mencari ya. Seperti contoh, ini saya contohkan saja. Saya contohkan saat ini kita memiliki sepeda motor atau mobil yang lengkap dengan BPKB, STNK dan lain-lain. 500 tahun kemudian data berupa BPKB dan STNK ditemukan oleh anak cucu kita berikutnya atau regenerasi kita berikutnya ya. Maka apa tugas anak cucu kita selanjutnya? Tentunya mereka harus mencari bentuk sepeda motor yang kita miliki sekarang ini. Begitu juga sejarah nenek moyang kita dahulu, harus ada catatan dan bukti sejarah. Seperti contoh catatan sejarah Indonesia itu tercatat ada masa para wali, termasuk di Probolinggo ya saudara ya. Termasuk di Probolinggo itu ada catatan bahwasanya para wali itu datang untuk menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara, termasuk di Probolinggo. Nah, ada catatannya. Seharusnya dan pastinya itu harus ada bukti sejarahnya. Seperti ini. Ini bukti sejarah masuknya Islam ke Probolinggo. Nah, ini ketika diteliti bukti sejarahnya ini berasal dari tahun 1406. Nah, inilah dia situs Santana. Contoh kedua, kitab Okeman yang ditulis oleh orang-orang Tantra Bhairawa yang berada di pegunungan Hyang Argopuro. Di sana ditulisnya kitab tersebut. Kemudian setelah terbaca makna dan maksud tujuannya, maka saya harus mencari bukti sejarah yang ada di
Pegunungan Argopuro atau lokasi ditulisnya kitab tersebut ya. Alhamdulillah bukti sejarahnya terdata atau ditemukan. Dan sekarang masih saya simpan ya, atau masih tetap di lokasi supaya tidak terjadi gangguan-gangguan dari tangan-tangan jahil atau pencurian ya. Begitu juga dengan daerah lain. Sejarah seharusnya ada data dan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Seperti wilayah Probolinggo, alhamdulillah untuk wilayah Probolinggo data dan bukti sejarahnya sudah terlacak sejak tahun 1111 Masehi. Sebenarnya ditemukan bukti sejarah masa lalu Probolinggo pada tahun 600 itu ditemukan bukti sejarah ya. Namun tidak ada datanya atau belum ditemukan datanya. Jadi saya masih belum bisa mencatatnya sebagai sejarah Probolinggo karena belum ada datanya walaupun ada bukti sejarahnya. Sementara yang sudah terdata dan ditemukan bukti sejarahnya yaitu mulai dari tahun 1033 Saka atau 1111 Masehi. Jadi untuk para penulis-penulis sejarah yang akan menulis sejarah Probolinggo, tolong hati-hati ya, karena Probolinggo sejarahnya sudah tercatat datanya ataupun bukti sejarahnya sudah ditemukan seluruhnya. Oke saudara, itu saja pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.